Kisah nyata wanita Bekasi dinikahi jin hingga punya banyak keturunan. Kisah menyeramkan berhubungan dengan makhluk gaib dialami wanita asal Bekasi bernama Echa Susiami. Semua berawal di tahun 2008 saat Echa masih berstatus siswi kelas 2 SMA. Sebagai siswi yang masih polos, Echa nggak terlalu mendapatkan edukasi tentang hubungan seks. Dia hanya tahu tentang ciuman yang dilihatnya di adegan film-film romantis yang ditontonnya. Entah bagaimana, satu malam Echa tiba-tiba bermimpi didatangi cowok yang wajahnya ganteng banget. Dalam mimpinya, Echa merasa diajak pergi cowok tersebut dan mereka kemudian berciuman. Anehnya, Echa malah menikmatinya padahal dia sudah punya seorang pacar. Saat itu Echa cuma berpikir itu hanyalah mimpi. Sejak itu, Echa malah hampir setiap malam bermimpi ketemu cowok yang wajahnya ganteng. Setiap cowok yang mendatangi Echa dalam mimpi, mukanya beda-beda. Tapi bagi Echa ketampanan cowok-cowok itu di luar nalar. Dan setiap mimpi itu aku ciuman dan sampai melakukan hal yang bisa dibilang aku jadi mimpi basah, ujar Echa. Kejadian aneh yang selalu hadir dalam mimpi itu berlangsung sejak 2008, hingga Echa menikah dengan pria yang selama ini jadi pacarnya. Awalnya Echa mengira intensitas pertemuan anehnya dalam mimpi dengan cowok asing berkurang sejak dia menikah. Tapi perkiraannya meleset. Intensitas pertemuan yang aneh dengan deretan cowok ganteng itu tidak berkurang sama sekali. Sampai satu hari di tahun 2019, Echa dan suami memutuskan untuk pindah rumah. Tapi di rumah baru ini, Echa dan keluarga kecilnya malah mendapatkan gangguan yang menyeramkan. Gangguan makhluk halus yang dialami keluarga Echa sangat beragam. Pernah suaminya diganggu oleh mimpi kakinya digigit tikus dan ular. Ketika bangun suaminya mendengar TV masih menyala. Setelah mematikan TV, suaminya melihat lampu kamar anaknya mati nyala sendiri. Waktu mau membuka kamar anaknya, pintu ternyata terkunci. Saat gedor-gedor, Echa yang tidur bersama anaknya tidur terlelap. Dia sedikit merinding juga, dan waktu masuk kamarnya lagi suamiku dengar dia diketawain. Dahlah dia melek gak bisa tidur dari jam 1 malam sampai subuh. Baru bisa tidur pas adzan subuh, ujarnya. Bukan saja suaminya yang diganggu makhluk halus. Anaknya juga takut masuk kamar karena melihat ada penunggunya di lemari. Anak nangis nggak mau masuk kamar karena dia bilang di lemari lihat bocah lagi mainin kakinya, ujar Echa. Selama kejadian ini, Echa mengaku masih mimpi berhubungan dengan cowok-cowok ganteng lainnya. Setiap mimpi semua mukanya berbeda, dan tidak jarang setiap kali tidur siang, dia merasa ketindihan. Tapi entah kenapa aku gak mau bangun karena lagi tanggung. Biasa kalau ketindihan akan berusaha bangun, kalau aku pengen tidur lagi, katanya. Tidak saja berinteraksi dengan cowok-cowok ganteng, dalam mimpinya Echa juga sering bermain dengan anak kecil. Bahkan menggendong bayi lucu-lucu. Belum lagi sambil jalan sama cowok ganteng, ya Allah berasa senang banget di sini. Aku gak pernah berpikiran negatif mungkin karena saat itu aku mendambakan anak kedua, kata Echa. Setiap kali mimpi dengan cowok-cowok ganteng itu, Echa tak berani bercerita ke suaminya. Dia takut suaminya cemburu karena mengira istrinya mendambakan cowok lain. 2 hari setelah kejadian suaminya diganggu makhluk halus, Echa mendapati kamar mandi di belakang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Besoknya, Echa dan suami menemukan banyak belatung di kamar mandi belakang. Echa sampai tidak berani membersihkan saking takutnya. Singkat cerita, Echa dan suami menyadari ada yang tidak beres dengan diri mereka dan rumah yang mereka tempati. Pasangan suami istri itu kemudian meminta bantuan seorang ustadz untuk membersihkan rumah mereka dari unsur-unsur jahat. Sang ustadz bilang kalau ada yang mengirim santet atau sihir di rumah Echa dan suaminya. Dan di kamar mandi belakang ada kunti yang dikirim. Lalu rumah kami dibersihkan. Kamar kami juga dibersihkan, ujarnya. Echa dan suami mengira rumahnya sudah terbebas dari gangguan makhluk halus setelah dibersihkan dan dipagari oleh ustadz. Tapi ternyata gangguan masih terus berlanjut. Belatung-belatung terus datang ke rumah Echa meski hanya sampai di pintu depan. Tak tahan dengan gangguan itu, Echa meminta bantuan Ustadz yang rela naik bis dari Garut ke rumah Echa di Bekasi. Bukannya fokus pada rumah, Ustadz malah menatap Echa lekat-lekat. Setelah itu, Ustadz seperti menginterogasi Echa. Dari interogasi itulah, Echa terpaksa membongkar perselingkuhan tak kasat mata yang dilakukannya di dalam mimpi. Suaminya terlihat marah tapi tak bisa melampiaskan karena yang jadi selingkuhan istrinya adalah makhluk gaib. Yang lebih mengejutkan adalah mimpi-mimpi berhubungan badan dengan cowok-cowok ganteng tersebut. Ternyata, kata Ustadz sejak tahun 2008 lalu Echa telah dinikahi oleh jin. Bahkan sampai menghasilkan banyak keturunan.
Karena itulah Echa menggendong bayi lucu-lucu dan bermain dengan banyak anak kecil di dalam mimpinya. Teteh sudah dinikahin sama Jin. Jinnya sayang banget sama Teteh dan Teteh udah punya anak dari Jin ini. Anak Teteh banyak, dikata Echa menirukan penjelasan Ustadz E. Sang Ustadz meminta Echa ikhlas melepaskan ikatan tidak normalnya dengan bangsa Jin yang jadi suami dan anak-anaknya itu. Meski bagi Echa terasa sakit, tapi ikatan itu akhirnya putus setelah suami dunia nyatanya juga memohon agar istrinya itu dilepaskan. Alhamdulillah sejak hari itu Pak Ustadz datang ke rumah. Sampai detik ini aku gak pernah lagi mimpi ketemu apalagi berhubungan sama cowok-cowok. Dan belatung-belatung itu gak pernah lagi muncul ke rumah, ipungkas Echa.